Halo, halo. Udah hadir semua ini? Mas Wendy mana nih Mas Wendy? Masih ada kerjaan, Pak. Itu di grup tele udah izin. Oh, oke, bentar. Saya cek dulu nih. Oh, iya nih. Oke. Cemungut ya. Oke, udah ya, kita mulai aja ya. Mas Aldi, halo Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Ya, Pak. Oh, udah selesai sholat? Udah, Pak. Alhamdulillah. Oh, oke, ya udah. Ini by the way belum ada yang ngumpulin tugas ini. Kirain presentasi, Pak. Iya. Oh, gitu. Ya udah deh, yuk. Karena nggak ada yang ngumpul, kita presentasi dulu aja deh. Siapa dulu yang Nurul mau mau mulai? ngumpulin. Nurul ngumpulin aja dulu, yang mulai monggo Kak Aldi dulu nggak apa-apa. Kok Enak milih? saja. Enak saja. Yang Lo kan nyebut, biasanya ladies first ya nggak Mas Aldi ya? oh yeah, ladies first. Hmm. Oh, sekarang enggak, Pak. Yo, mau siapa dulu? Silahkan. Atau Mas Tegar dulu nih? Jangan-jangan Mas Tegar langsung. Wah, saya nih Pak gitu. Loh, halo Mas Tegar. Mas Tegar. Mas. Hadir, Pak. Oh, hadir ya udah. Yo, mau siapa dulu nih? Mbak Nurul, Mas Tegar, atau Mas Aldi? Yang satu lagi yang sering berangkat tuh siapa sih? Namanya lupa saya. Gilang, Pak. Oh iya, Gilang. Gimana kabarnya Mas Gilang? Entah, udah nggak chat-chatan lagi sama dia. Di grup juga diam-diaman. Cie, emang biasanya cecetan Mas? Ya, chatan di grup. Oh iya. Biasanya kalau Nurul ada juga nggak Hati-hati tahu loh. kabarnya, Pak. Hati-hati loh Mas. Biasanya itu kan berawal dari cecetan. oh, tidak. Tapi udah sembuh belum dia atau gimana? Udah mendingan. Cuma gimana ya, katanya sih masih belum berani di depan PC, belum berani pegang HP. Maksudnya lama-lama gitu. Nggak tahu kenapa. Ya udah deh. Yuk, siapa dulu nih yuk? Hayu, hayu, hayu. Ladies first, Pak. Tapi masih belum paham, Pak. Nggak apa-apa. Baca aja ya, Gak Pak. apa-apa. Iya dah, baca aja. Ya udah deh, Nurul nggak apa-apa. Silakan. Iya, nah gitu dong. Wah, masa Mas Aldi kalah nih, cemen. Katanya ladies first. Ya sudah. Oh gitu. Nanti kalau mati sendiri, maaf ya, Pak. Soalnya astagfirullah mau. Iya, oke. Bentar. Muncul. Penggabungan citra. Image fusion.
Bentar. Gimana ceritanya? Ayo, gimana? Apa itu penggabungan citra atau image fusion? Penggabungan citra atau image fusion itu merupakan salah satu teknik pemrosesan citra digital yang banyak mendapatkan perhatian dalam dunia penginjau. Ini dikarenakan image fusion dapat diakomodasi kebutuhan citra resolusi tinggi tanpa harus mengusahakan sistem pencitraan dengan resolving power yang tinggi, sehingga dapat menghemat banyak waktu dan biaya. Terlebih kebanyakan sensor-sensor pada satelit sumber daya alam modern kayak Landsat 7RM atau Iconos, QuickBird, IRS series, Sport 1-5, Alos Avnir 2 atau Prism, ArcView dan lain-lain. Sekarang ini dapat beroperasi pada mode multispektral dan pankromatik secara simultan, sehingga citra dari kedua mode dapat difusikan untuk memperoleh citra sintesis yang mengintegrasikan kelebihan spektral citra multispektral dan kelebihan spasial citra pankromatik. Secara sederhana, image fusion dapat didefinisikan sebagai upaya penggabungan dua atau lebih citra yang berbeda dari segi resolusi, terutama spasial, spektral, temporal, atau dari segi hitam, optik, atau SAR, untuk menghasilkan citra baru yang mengintegrasikan kelebihan-kelebihan dari citra asal. Salah satu bagian di image fusion adalah pan-sharpening, atau penajaman citra multispektral dengan menggunakan detail spasial dan data kromatik. Yang A ini multispektral, terus yang B itu pankromatik. Kalau yang C itu penggabungannya. Oke. Aduh, nggak kelihatan. Nggak usah malu-malu. Nggak kelihatan. Ini itunya gimana? Gimana ya? Coba tulis inline HG ya. Gimana? Kan Pak bisa dihilang, bisa dihitungin. Apa yang dihilangin? Gimana? Oh, bisa. Instrumen HEG 145, sebagaimana instrumen pada satelit berdaya alam modern yang lain, mampu merekam permukaan bumi pada mode multispektral dengan resolusi spasial 10 meter dan mode pankromatik dengan resolusi spasial 2,5 meter. Salah satu kelemahan dari citra spektral spot sebagaimana raster adalah tidak dapat memberikan komposit warna alami atau natural color composite, sebagaimana komposit 320 itu pada Landsat TM atau ETM, Iconos, QuickBird, dan Alos Avnir 2. Hal ini dikarenakan instrumen HRG tidak merekam spektrum biru, yaitu 0,4 sampai 0,5 nm. Dengan memanfaatkan citra pankromatik, ada spektrum hijau sampai merah, yaitu 0,5 sampai 0,7 nm. Dan transformer HSV atau IHS, Hue Saturation Value atau Intensity Hue Saturation, komposit warna alami citra multispektral 45 dan sekaligus resolusi spasial dipertajam dari 10 ke 2,5 meter dapat diperoleh sebagaimana nampak pada gambar ini. Next. Internetnya uji. Nggak bisa di next. Iya, aduh. Coba dipek deh. Nah, nggak bisa diapa-apain lah.
Adapun prosedur yang dapat dilakukan untuk memperoleh citra turunan dapat dilihat pada diagram di bawah. Keseluruhan tahapan pemrosesan citra menggunakan software ITT Vis NV 3 yang sudah mendukung format standar 45 atau di map format. Alurnya nggak jelas, jadi langsung ke keterangannya aja ya. Oke. Adapun dapat diperoleh efek warna. Adapun dapat diperolehnya efek warna alami pada citra turunan dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Iya. Hilang. Mana ini Mbak Nurul? Hilang. Iya, balik lagi Mbak Nurul. Keluar sendiri ya Pak? Gimana kabarnya Mbak Nurul? Wifi-nya sakaratul maut, tadi Nurul udah bilang. Lagi di rumah ya ini? Lagi di kos? Iya. Ya nggak apa-apa. Selanjutnya dikirim lewat tele aja ya. Yang lain deh. Iya, yuk gantian Boleh Mas Nurul Aldi kirim. ini. Mas Aldi. Makasih Pak. Sama-sama. Halo Mas Aldi. Ya, Pak. Yuk, silakan. Ya, bentar, Pak. Ini juga lagi berantem sama IndiHome-nya nih. Loh, malah berantem semua nih. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan mempresentasikan apa itu penggabungan citra dalam pelajaran grafika komputer. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan citra? Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa, kamera, atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa berwujud gambar 2 dimensi seperti lukisan, foto, dan berwujud 3 dimensi, ya layaknya seperti patung. Citra menurut ahli, menurut Frank Jeffkins dalam Shoei Miret dan Elviniaro Ardianto, citra diartikan sebagai kesan seorang atau individu tentang suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Next. Citra itu bisa digambarkan dalam gambaran, rupa, indah, dan berwarna. Lalu berikutnya itu penggabungan citra. Penggabungan citra dilakukan dengan cara menimpahkan sebuah citra pada citra yang lain. Dengan kata lain, dilakukan operasi penjumlahan terhadap citra yang ada dengan pemberian bobot pada masing-masing citra. Selanjutnya saya akan memberitahukan apa itu penggabungan citra dalam Photoshop. Nah, di gambar ini saya akan menggunakan background, sebut aja lorong. Oke. Dan saya akan, lorong kemana itu, Mas? Lorong to heaven mungkin. Ya, selanjutnya saya akan menambahkan foto atau bisa disebut penggabungan citra yang lainnya gitu. Nah, berikutnya saya akan melakukan foto saya seorang diri
lalu menggabungkan foto ini ke sisi lorong tersebut. Terus kenapa saya bilang foto saya doang? Ya itu kan bertiga nih. Yang fotonya ntar foto yang ada di lorong tersebut cuma ada foto saya aja. Oh gitu. Yang duanya lagi dimanain? Saya Kasihan banget ya temennya ya. saya crop. Oke. Oke, selanjutnya terus saya menselection foto saya dengan Lasso Tools Magnetic yang kemarin telah Bapak ajarkan tuh. Menggunakan Oke. magnetik kan katanya lebih gampang gitu. Ya sudah saya pakai itu daripada pakai si Magic Tool. Kalau pakai Magic Tool kenanya acak-acakan dia. Oke. Selanjutnya, setelah backgroundnya udah dihilangkan beserta objek yang dianggap mengganggu, inilah foto saya nih tanpa ada yang lain-lainnya. Walaupun agak sedikit berantakan kelihatannya. Tapi ini udah yang terbaik sih. Nah, selanjutnya, berikutnya saya akan menghubungkan si lorong dengan foto saya yang baru diseleksi tadi. Nah, fotonya tuh dimasukin, tarik aja kemari kalau pakai Photoshopnya. Nah, dan terakhir jadi seperti ini. Dengan sedikit diedit biar si saya ini agak terlihat rapi walaupun ya sedikit kurang memuaskan atau ambaradul bisa dibilang gitu. Selanjutnya, Oke. nah habis Pak. Tadi itu yang maksudnya amburadul itu fotonya apa orangnya yang amburadul? Oh, mungkin sayanya kurang rapi kalau dilihat-lihat Pak. Oh, bajunya kurang Mengeditnya, rapi atau apanya kurang rapi? mengeditnya kali Pak kurang rapi Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus itu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Iya Pak, sama-sama. Mas Nah itu Tegar, halo Mas Tegar. Hadir, Pak. Oke, silakan. Siap, mungkin Pak. itu saja Pak ya. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah siap langsung dimulai aja nggak apa-apa.
Tes. Kelihatan ini, Pak. Masuk. Kok kelihatan? Kelihatan. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya telah dibahas, yaitu penggabungan citra. Penggabungan citra atau image fusion merupakan salah satu teknik pemrosesan citra digital yang banyak mendapatkan perhatian dalam dunia penginderaan jauh. Pencitraan dengan resolving power yang tinggi, sehingga dapat menghemat banyak waktu dan biaya. Penggabungan citra secara definisi ada 3, yaitu fusion citra yang baru dengan menggunakan beberapa algoritma tertentu. Yang kedua merging. Halo. Ini saya aja Penggabungan atau dengan Mas Tegar nggak ada suaranya? pemahaman bahwa 2 citra atau lebih. Gimana, Pak? Oke. Udah. Yuk silakan. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sebaiknya dalam membuat desain setiap objek, jika kita memanipulasi salah satu objek, maka perubahannya tidak akan mempengaruhi objek yang lain. Dasar penggabungan citra atau gambar. Layer digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu gambar. Bisa dikatakan saat menggabungkan gambar satu dengan yang lainnya, akan terbentuk lebih dari satu layer atau multi-layer. Artinya, beberapa gambar tersebut seakan-akan bertumpuk sehingga akan terlihat menjadi sebuah objek atau gambar. Berikut contoh penggabungan citra. Adapun langkah-langkah untuk menggabungkan gambar atau citra dengan multi-layer adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Photoshop. Selanjutnya, buka dokumen dengan mengklik open sebagaimana gambar di bawah. Selanjutnya, seleksi gambar dengan menggunakan quick selection. Letakkan tool selection ke gambar yang Anda pilih. Bisa menambahkan selection dengan add selection. Dan apabila selection melewati gambar, maka bisa mengurangi seleksi dengan menu subtract selection, sebagaimana gambar yang di bawah. Yang selanjutnya, buka file background, mengikuti langkah yang kelima, langkah seleksi pada gambar tersebut pada orang yang berdiri di depan dilakukan pada tahapan ketiga. Sebab kita akan menghilangkan gambar 2 orang tersebut dari gambar dan menggantikannya dengan gambar perempuan. Yang keenam, klik edit, lalu klik cut untuk menghilangkan gambar 2 orang tersebut dari pemandangan depan patung Liberty sebagaimana gambar di bawah. Selanjutnya, klik edit dan cut untuk mengambil gambar pertama tadi yang sudah kita seleksi. Pemandangan patung Liberty sebagaimana gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik tanda centang di atas apabila gambar sudah perkiraan sesuai untuk ditaruh di pemandangan patung Liberty. Sekarang bisa menyimpannya dengan mengklik file save dalam bentuk PSD atau ingin menyimpannya dalam bentuk JPEG, maka klik file save as dan hasil foto dalam format JPEG sebagai berikut.
Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sip. Berarti udah ngerti semua ya untuk penggabungan citra ya. Next, kita lanjut ke scaling sama rotating citra. Ada yang tahu nggak rotating dulu deh? Apa itu? Ada yang tahu? Rotate itu memutar, Pak. Ya, memutar apa? Memutar Mas Memutar. Aldi? Gambarnya diputar, Pak. Oh, gambarnya diputar. Oke, kayak Iya. gimana itu? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kayak gimana maksudnya gambarnya diputar? Iya, bingung. Sebentar, Pak. Oh ya. Mungkin seperti ini ya, Pak. Rotate ya, tahu saya begini ya. Ya, oke, betul. Diputar. Nah, memutar gambar. Jadi contoh kayak misalnya kepala tadinya di atas, terus diputar ke bawah ya, kayak gitu itu. Oke, sip. Terus misalnya kalau scaling, apa itu? Ada yang tahu? Scaling citra, apa itu? Halo. Scaling citra. Mbak Nurul mungkin atau Mas Tegar? Oke, scaling itu adalah memperbesar atau memperkecil suatu gambar. Ada yang tahu nggak? Misalnya kalau citra di scaling, diperbesar, itu apa efeknya? Apa bagusnya, apa efeknya? Plus minusnya apa? Ada yang tahu? Kan kalau kekurangannya, Pak, kalau cerita scaling itu kalau dia ditarik ke bawah malah kayak apa ya, panjang gitu, Pak. Terus gambarnya jadi aneh gitu. Oke, sip. Ada lagi? Lalu dia kalau ditarik ke kanan juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke. Apa lagi? Kalau misalnya ukuran resolusi dari citranya kecil, terus kalian scaling, jadinya kayak gimana? Kalian perbesar, gimana hasilnya? Ada yang tahu? Ada yang pernah? Dari citra kecil, dari resolusi kecil, terus kan biasanya kadang pingin diperbesar ya gambarnya ya, pingin cuman gambarnya itu doang. Jadi mau nggak mau kita perbesar, contohnya kayak gitu. Nah, efeknya apa? Ada yang tahu nggak? Jadi pecah nggak, Pak? Oke, betul banget, jadi pecah. Betul. Nah, jadi misalnya kalau kalian mau perbesar gambar,
misalnya kalau gambarnya itu kecil, nah mereka kan punya maksimal dari itu ya, ngelebarinnya, scalingnya ya. Nah, misalnya kalau kalian di luar dari itu, biasanya pikselnya akan kelihatan kotak-kotaknya dan akan terlihat jadi pecah-pecah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik misalnya kalau kita mau scaling. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Power ininya Photoshop. Oke, ini kelihatan? Kelihatan semua ya? Pak. Oke, sip. Ntar saya buka ini dulu sama chat. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan import sebuah gambar. Bentar, saya cari dulu. Oke, di sini saya ada gambar sebuah keyboard. Kelihatan semua ya? Nah, ini misalnya kalau mau saya scaling, mau saya perkecil dulu deh. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu? Cara ngecilinnya gimana kalau di Photoshop? Kontrol T mungkin Pak. Ctrl T, oke, udah. Terus gimana? Tidak terjadi apa-apa? Oh. Biasanya di samping-sampingnya ada kayak buat kecilin, buat besarin gitu. Oke. Terus di mana yang salah berarti? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu di mana salahnya? Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuka kunci dari layernya. Kita lihat di sini ada gambar ini ya, gembok ya. Nah, itu kita harus buka dulu gemboknya itu dengan cara 2 kali, double klik kiri. Nah, dia bakal ada new pop up window, new layer kayak gitu itu, terus di oke aja. Nah, dia akhirnya jadi berubah ke layer kosong dengan gembok yang udah terbuka. Terus sama yang dibilang Mas Aldi tadi, benar di Ctrl T. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus cara resize-nya itu dengan cara ke atas sini, pojokan itu ditarik-tarik sesuai dengan kemauan kalian. Nah, caranya biar dia tetap dengan resolusi yang sama, dengan ukuran lebar panjang lebarnya yang sama, terus tapi diperkecil, itu adalah dengan menggunakan shift, pencet shift di keyboard, ditahan sambil dikecilin. Itu adalah caranya supaya dia tidak jembeng, biar enggak seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan jelek ya kelihatannya ya. Atau misalnya kalau kayak gini mungkin. Nah, dia kan kelihatannya jadi pipih kayak gitu. Nah, caranya itu dengan cara pencet shift di keyboard terus
tarik pucuknya seperti itu. Itu adalah caranya agar gambarnya tidak berubah karakteristiknya. Terus sekarang misalnya kalau mau ngerotate, ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu caranya gimana? Mas Aldi, Mbak Nurul, Mas Tegar, ada yang tahu mungkin caranya gimana? Enggak, Pak. Oke, Mas Aldi mungkin atau Mbak Nurul? Ini Mbak Nurul nggak? Oh, tak kira Mbak Nurul nggak ada suaranya tidur. Oke. Enggak. Oh Ini enggak. sinyal. Oke. Nah, caranya untuk memperbesar untuk ngerotate itu dengan cara yang pertama ada menggunakan hampir sama kayak tadi, cuman kalau yang tadi kan kita harus ngeklik titik yang ada di pucuknya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita hanya dekatin aja gambarnya sampai dia ada logo seperti ini. Nah, nanti kalian bisa muterin gambarnya seperti itu. Terserah kalian. Atau dengan cara di sini ada image, menu image, terus di situ ada image rotation. Nah, ada 90 cewek, 10 cewek, 90 cewek, horizontal, vertikal. Kayak gitu itu. Kalau misalnya 90 cewek, dia bakal jadi seperti ini. Dan seterusnya. Itu adalah dua cara untuk ngerotate. Nah, di sini contoh ya. Ini kan enternya ada di sebelah kanan ya. Gimana caranya biar enternya di sebelah kiri? Ada yang tahu? Pakai itu Pak yang pencerminan gitu Pak, mirror. Oke, pakai mirror. Di mana itu mirror? Nah, kalau itu nggak tahu Pak. Ayo, Mas Aldi mungkin? Atau Mbak Nurul? Ini misalnya kalau cuma bertiga itu yang tak tanya cuma ini aja terus ini. Kalau ada yang lain kan Mas Wendy itu, Mas Wendy mana ini Mas Wendy? Oh, masih belum ini. Yo, caranya itu adalah dengan di image, tetap masih di image rotation, tapi pakainya flip. Jadi misalnya kalau di Photoshop dia menggunakannya flip canvas. Nah, mau vertikal atau horizontal. Kalau vertikal itu berarti dari atas ke bawah kayak gini nih. Nah, kalau mau yang dari enternya itu ke kanan, dari kanan ke kiri itu pakainya horizontal. Seperti ini jadinya. Kayak gitu. Ini adalah teknik mirroring atau flip. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau di Photopea kurang fiturnya apa aja Pak? Oh, nggak ada di Photopea? Nggak ada. Adanya apa dia kalau yang flip-flip kayak gini nih? Ya mungkin kayak tadi itu Pak. Kita Coba klik kanan mirror gitu atau apa? Atau reflect dan lain-lain? Mungkin bahasanya yang beda. Nah, nanti bisa kalian coba sendiri. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya berikan tugas buat nyoba.
Nggak ada? Oke, kalau gitu saya berikan foto di grup. Silahkan dipilih ya, satu orang satu. Terus tugasnya adalah gambar itu di-rotate, terus di-flip, sama perkecil gambarnya dari ukuran semula. Oke? Oke, Pak. Baik. Oke, sip. Bentar, saya cari dulu gambarnya ini. Iya, Iya. Pak. Apa saya kasih gambar muka saya aja Iya, ya? bebas Pak. Bebas, Pak. Bentar ya, sabar. Ini saya milihin yang kesukaannya Mas Aldi nih. Baru satu nih. Dua. Cosplay. Loh kan langsung. Mas Aldi tuh misalnya kalau kayak gitu tuh langsung deh. Kangen event saya, Pak. Waduh, emang dulu sering event, Mas? Iya. Oh, di mana, Nurul Mas? masih muter-muter, Pak. Oh, Mbak Nurul nggak usah muter-muter, udah di tempat aja, udah malam ini. Iya, Pak, dulu saya di apa ya namanya? Yang paling besar tuh eventnya. Clash, apa-apa? Ya, Clash juga sama Afaid. Oh, Ava ID. Ava Waduh. ID. Kita belum kenal itu ya, Mas ya? Iya, Pak, belum. Iya, coba kalau kenal. Ya dicoba dulu aja. Coba ditanya. Ya, 3. Tuh, saya baru ngasih 3 tuh. Satu lagi deh. Masih 2, Pak, ini. Hah? Masih Itu 2. tuh, baru OTW ngirim. Apalagi ya? Ini saya tuh ngupload foto punya saya sendiri ya, biar nggak kena watermark. Nah, satu lagi deh. Siapa tahu kalau Mas ini, Mas siapa? Mas Wendy mau ikut kan? Keyboard aja deh. Oke, 4. Dah. Silahkan dicoba. Aman semua ya, nggak ada kendala ya? Aman, Pak, insya Allah. Oke, sip kalau gitu. Misalnya Formatnya apa? Formatnya nanti dibuat di dalam doc aja. Oke, siap. Atau PPT aja deh, PPT. Saya senang PPT nih. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas Aldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngerti banget ya. Ada Nici saya juga ngerti. Waduh, wibu akut sudah ini. Oh, Pak. Jadi nggak kemana-mana dah. Gara-gara COVID nih. Sejak corona ya. Iya. Ya, Nurul udah. nggak tahu. Ya, Mbak Nurul kasihan. Nurul Pak. mah taunya Ayo, Mbak Novel. Nurul taunya apa? Ayo. novel doang. Oh, Paling film novel. itu pun kemarin dikasih. Apa? Novelnya apa? Novel Baswedan atau novel apa ini? Enggak, biasanya Relie. Apa? Biasanya yang karyanya Relie.
Oh, terelie itu ya. Mm-mm. Oh, Bumi, hujan, bintang. oke deh kalau gitu. Dah, nggak ada yang tanyain yakin? Yakin, Pak? Oke, kalau gitu kita cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.